ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga, sahabat, guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita. Baik. Sebelum saya melanjutkan, sedikit saya menjelaskan karena memang jamaah masih banyak, mungkin ada yang masih bertanya-tanya dan ada yang belum juga paham walaupun juga pernah disampaikan karena juga banyak pertanyaan. Saudaraku dimuliakan Allah, perihal ketika seseorang itu jumlah rakaatnya lebih dan dia sudah salam baru tahu apakah sholatnya mesti diulang atau tidak. Ada orang sholat nih, setelah sholat tadi ternyata setelah salam dia baru ingat, lah ini 5 rakaat atau jumlahnya lebih. Kan timbul pertanyaan, yang siko nyuruh ngulang, yang siko nyuruh tidak usah lah, tidak apa-apalah, Allah Maha tahu juga, kan begitu ya, mau tidak mau. Nah saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin jarang terjadi tapi bisa jadi terjadi ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini ada syariat namanya yang pernah kita sampaikan juga, namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebelum salam atau selesai salam, sujudnya 2 kali. Artinya ada kalanya sujud itu dilakukan sebelum salam. Kapan penyebabnya sebelum salam? Nanti ada penyebabnya. Sujud dilakukan sebelum salam. Ada sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Itu pun ada penyebabnya. Kapan sujud sahwi? Setelah salam. Ya. Lalu sujudnya 2 kali. Apa tujuannya? Tufadiyan, ya, untuk sebagai menggantikan ya daripada al yang sifatnya sunnah bighairi i'adah, tanpa harus mengulang daripada sholat tersebut. Itu diantaranya. Adapun nanti penyebab-penyebabnya ini mesti kita ketahui. Kenapa? Kalau orang sujud sahwi bukan penyebab sujud sahwi, lalu dia sujud sahwi, maka sholatnya menjadi batal. Kenapa batal? Karena menambah rukun sholat. Ya, maka saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib, di antara penyebab seseorang melakukan sujud sahwi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salati falam yadri shalla salatan am arba'an, falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Kalau ada orang ragu dalam bilangan jumlah rakaat salatnya 3 atau 4, maka hilangkan keraguan itu lalu ambil yang kamu yakini. Setelah dia yakin, lalu sujudlah 2 kali sebelum dia salam.
sebelum salam. Maka pertama, penyebab sujud sahwi adalah ketika orang ragu dalam jumlah bilangan rakaatnya. Biasanya zuhur atau asar dan sholatnya dewean. Allahu Akbar. 3, 4 ini ya. 3 atau 4, ambil yang diyakini. Kalau dia yakin 3, ambil 3. Kalau dia yakin 4, ambil 4. Lalu apa? Lalu kaki sujud sahwi sebelum salam, bukan setelah salam. Pelaksanaannya dilakukan sebelum salam. Kenapa? Karena kejadiannya masih dalam sholat dan dia ragunya ketika dia sedang sholat. Baik. Itu yang pertama. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ketika seseorang melakukan bilangan rakaatnya itu lebih dan baru dia ingat sadar setelah dia sholat lebih ini. Baik. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sholat bersama kami. Khamsan, berapa salatnya? 5 rakaat. Faqulna ya Rasulullah, selesai salat, sahabat mulai bertanya, ya Rasulullah, azida fil salah? Ya Rasulullah, apakah engkau tadi menambah bilangan dalam salat? Qal, wa madzaka? Apa kata beliau? Memang apa tadi begitu? Bahasa gitu. Memang aku tadi 5 rakaat kah? Nah, gitu. Wa qalu, semuanya menjawab serentak yang ikut salat bersama Rasul. Shallaita khamsan, wahai Rasul, engkau tadi salatnya 5 rakaat. Cuma ini tidak disebutkan salat Isya atau salat zuhur atau asar. Cuma mengindikasikan kalau tidak zuhur asar. Ya. Lalu apa? Qal, lalu beliau menjawab, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia sama seperti kalian. Azkuru kama tadkurun. Aku ingat sebagaimana kamu juga ingat. Wa ansa kama tansauna. Aku juga bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Summa sajada sahwi. Lalu beliau sujud 2 kali, tidak mengulang salatnya. Salatnya tidak mesti diulang. Kenapa? Cukup sujud sahwi 2 kali. Baik, contoh. Umpamanya kita sholat nih, ternyata 5 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. No, 5 rakaat tadi. Karena kejadiannya tahunya setelah selesai sholat. Bagaimana? Lalu sujudlah sahwi. Contoh, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. 5 rakaat ini. Ulang salatnya, enggak usah. Langsung deh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak kata salam. Kenapa enggak salam? Karena sujudnya dilakukan selesai salat. Kenapa Ustaz kasusnya selesai salat? Karena dia baru sadar kasusnya selesai salat. Maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Karena kejadiannya selesai salat. Baik, itu. Kemudian saudaraku dimuliakan Allah, atau bisa jadi yang lain dia nambah. Baik. Tidak sedikit orang yang belum paham makmum masbuk yang dia itu tidak mesti nambah bilangan rakaatnya, atau sebaliknya dia harus nambah. Ya. Bisa jadi kayak lebih bilangan rakaatnya. Suatu ketika mungkin kita sholat zuhur. Ketika sholat zuhur tadi berdua berboncengan. Ya, umpamanya saya dengan Ustaz Aris berboncengan. Nah, ketika datang tadi orang sedang sholat zuhur. Katakanlah sholat zuhur ini di rakaat pertama. Ya, bedanya ketika datang Ustaz Aris tidak lama dia langsung takbir. Imamnya sedang ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ini belum. Datang bersih dulu. Siap-siap dulu.
Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah, kata imam. Ya kan? Salat kami melanjutkan seperti biasa. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, apa namanya tadi? Ketika tadi ya, kami ketika salam ya, assalamualaikum warahmatullahi, melihat Ustadz Aris salam, saya juga salam. Kata Ustadz Aris, kenapa antum salam juga? Lah, kau kan salam juga. Kita kan bareng datang. Kita kan seboncengan. Iya, tapi aku dapat rukuk bersama imam. Kamu tidak dapat. Maka yang beliau tadi benar, tidak nambah karena sudah pas. Saya mestinya nambah, berarti kurang. Baik, bagaimana ketika kasusnya kurang semacam ini? Kurang ini ya, kurang semacam ini. Apa yang saya lakukan? Kurang, langsung tegak. Allahu Akbar. Udah langsung ulang dari awal. Tambah 1 rakaat saja. Setelah 1 rakaat, ya, setelah 1 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasyahud. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tidak lagi salam. Kenapa Ustadz melakukannya selesai salam? Karena kasusnya tadi nambahnya setelah saya salam. Kasus pertama tadi kan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz kurang 1 rakaat lagi. Akhirnya saya berdiri nambah. Nah, karena saya kasusnya setelah salam inilah, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Ya, di mana dasar hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kasus terjadi, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya baru 2 rakaat. Ya, disebutkan sholat bina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihda sholatai al-ashiyyi imal zuhur. Suatu ketika kami pernah sholat bersama Rasul, kalau tidak sholat zuhur itu sholat asar. Fasallama fi raka'ataini. Setelah 2 rakaat beliau salam. Setelah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Summa utiya juz'an fi qiblatil masjid. Ya, kemudian beliau mengucapkan salam lalu beliau pergi ke sebatang pohon kurma yang ada di luar masjid. Ya, fastanada ilaiha. Ya, lalu beliau bersandarlah di situ. Yang waktu itu agak kebingungan para sahabat, di antaranya wafil qaum Abu Bakar wa Umar. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Pahaba ayyukal lima, segan nak ngomong. Maksudnya tadi ngapo cuma 2 rakaat ini? Coba ditanyakan, kenapa kita cuma 2 rakaat ini? Lalu saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kharajan nas sura'an nas, ya, akhirnya semua pun ikut keluar. Wa kusiratis shalah fa qama dzul yadain. Apakah kita ini qasar salat tadi? Kenapa cuma 2 rakaat? Lalu apa yang terjadi? Fa qama dzul yadain, berdirilah seorang mendapatkan julukan dari Rasul namanya Dzul Yadain, yang nama aslinya adalah Amr bin Hirbaq. Qal, dia berkata, ya Rasulullah, aku sirtas salah am nasita. Rasul, engkau tadi mengqasar salat atau lupa? Apa kata beliau? Fa nazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan. Lalu Rasul melihat ke kanan dan ke kiri. Ya. Lalu apa kata beliau? Ya, faqala ma yaqulu. Siapa tadi yang ngomong? Yang ngomong aku cuma bertanya tadi. Dzul Yadain. Qalu, ya, para sahabat akan menjawab, "Shadaqah, benar ya Rasul." Ya, bahwa engkau tadi salat cuma 2 rakaat. Lalu apa? Fasalla raka'ataini wa sallama. Ya. Lalu apa? Akhirnya beliau Allahu Akbar. Salat 2 rakaat.
Setelah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Summa sajadah, sujud 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak lagi salam. Kasusnya terjadi selesai salam, maka sujud sahwinya dilakukan selesai salam. Ya, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga di saat dia berjamaah, dia masbuk bisa nambah. Kalau tadi kurang, ini nambah. Contoh, sama seperti tadi saya contohkan. Saya dengan Ustadz Aris datang berdua, ya, datang berdua seboncengan sholat. Ketika sholat tadi, sedang sholat duhur, imam sedang ruku, ya. Karena tadi saya langsung takbir, lalu saya ikut ruku, dapatlah ruku bersama imam. Ustadz Aris tadi juga akhirnya tadi imam sami Allah, beliau baru takbir, baru ruku. Sementara imam sudah mulai ngangkat. Akhirnya ketika setelah tasyahud akhir, imam salam, ya, imam salam, lalu Ustadz Aris berdiri, lalu saya berdiri juga. Lah, imam Aris berdiri, saya ikut berdiri. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah kami nambah tadi, antum ngapo nambah? Ngapa 5 rakaat? Lah kita kan sama datangnya. Iya Ustadz, cuma aku tidak dapat rukuk dengan imam, makanya aku kurang, aku nambah. Antum tadi kan dapat rukuk dengan imam, makanya antum tidak nambah lagi. Kalau antum nambah berarti jadinya 5 rakaat sholatnya. Ketika 5 rakaat tadi apa yang dilakukan? Sujud sahwi. Itu saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang dianjurkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ada sebelum salam, ada selesai salam. Berikutnya, kapan lagi orang-orang itu dilakukan sujud sahwi? Man taraka ruknan min arkanis shalah summa dzakara ba'da qiraatil Fatihah. Kalau ada orang melupakan rukun daripada salah satu rukun salat, ketika dia lupa tadi, baru ingat selesai atau ketika sedang membaca surah Al-Fatihah. Contoh, ada orang lupa, bisa jadi lupa ruku. Siapa tahu lupa ruku, langsung sujud. Siapa tahu, ya, sedang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ingat ini, lah aku tadi lupa ruku. Bagaimana? Maka ini rokaat yang sedang dilakukan baru rokaat pertama. Rokaat yang tadi tidak dianggap. Jangan dibatalkan. Rokaat yang tadi tidak ruku dianggap tidak kati. Maka disitulah dia sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Sebelum salam. Wa in dzakara qabla qiraatil Fatihah. Kalau dia ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah, faraja'a ila ruknin tarakau, maka segera dia kembali kepada rukun yang dia tertinggal tadi, yang dia lupa. Contoh, umpamanya saya tadi lupa ruku. Ketika duduk di antara 2 sujud baru ingat, lah aku tadi lupa ruku, langsung tegak. Sudah tegak ruku, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ustadz sujud lagi tetap. Karena rukun tadi tidak dianggap. Yang ditinggalkan setelah sebelum ruku tadi. Lalu dia ruku lagi, sujud lagi, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, lalu tegak lagi, melanjutkan rakaat kedua. Maka ketika kasusnya semacam ini tidak ada sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah ingat. Itu ya. Konteksnya begitu. Jadi kalau lupa balik lagi.
Jangan dibatalkan sholatnya. Kecuali kalau ingatnya setelah membaca Al-Fatihah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa baca Al-Fatihah, siapa tahu. Allahu Akbar. Dia ini kan pengen ada ayat perubahan. Selama ini kulhu itulah, 3 itulah ya. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu dia ngapal Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini salatnya dewean. Saking dia nak takut lupa tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lupa. Kalau belum baca Al-Fatihah bisa jadi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas duduk di antara 2 sujud sadar. Ya Allah, aku ini belum baca Al-Fatihah. Bagaimana? Tegak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Fatihah, baru baca surah lagi, baru rukuk, baru i'tidal, baru sujud, baru duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kedua, baru dia melanjutkan lagi. Itu kasusnya kalau ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau setelah membaca Al-Fatihah, apalagi sudah rakaat berikutnya baru sadar, maka rakaat yang meninggalkan rukun tidak dianggap. Dianggap dia tidak ada, hilang. Ketika hilang tadi otomatis dia menggantikan. Nah, ketika itulah dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kapan lagi seorang dianjurkan disunahkan untuk sujud sahwi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat qama min rak'ataini isnataini. Rasul itu pernah berdiri setelah 2 rakaat beliau berdiri. Artinya beliau meninggalkan tasyahud awal. Ya. Setelah itu beliau sajadataini qabla ayyusallima. Lalu beliau sujud 2 kali sebelum beliau salam. Artinya dari hadis ini ada orang yang lupa melakukan tasyahud awal, maka untuk mendapatkan keutamaan tasyahud awal lalu dia melakukan sujud sahwi. Lalu timbul pertanyaan, kalau ingatnya itu Ustadz belum berpindah rukun. Contoh, Ustadz kami belum baca Al-Fatihah, cuma ingat kalau belum tasyahud awal. Apakah kami balik lagi duduk tasyahud awal atau melanjutkan? Baik, dalam konteks hadisnya, ya dalam ini hadis daripada riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari sahabat Rasul Al-Mughirah bin Syu'bah. Idza qama ahadukum min rak'ataini. Siapa saja di antara kalian yang berdiri setelah 2 rakaat, artinya lupa untuk melakukan tasyahud awal. Falam yastatim qa'iman. Kalau belum tegak lurus, lihat kalimatnya, belum tegak lurus, fal yajlis, maka silakan duduk kembali. Dengan catatan belum tegak lurus. Fa iza satama qa'iman, kalau dia sudah tegak lurus, fala yajlis, maka jangan duduk. Wa yasjudu sajdataini sahwi, lalu sujudlah sahwi 2 kali sujud. Tayyib. Contoh. Ini seharusnya tasyahud awal nih. Allahu Akbar. Tegak lurus kan? Ingat dia. Boleh tak duduk? Tak boleh lagi. Pala yajlis. Kalau dia duduk, subhanallah jimakmum, duduk dia batal. Duduk dia batal. Kalau dia belum tegak lurus, Allah belum ini, ingat silakan duduk untuk tasyahud awal. Tapi kalau kasusnya semacam ini, dak kate sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, batal. Tapi kalau dia sudah tegak lurus sehingga dia tidak tasyahud awal, maka kaget dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Maka kalau ada imam Allahu Akbar, mungkin ada makmum yang tidak tahu. Subhanallah kata makmum tadi.
Duduklah imam, maka batallah sholat tadi. Imamnya batal. Makmum tahu imamnya batal, maka makmum tidak boleh lagi ngikut imam. Bagaimana? Berarti makmumnya mufaraqah, sholat dewe. Sebaliknya, kalau imamnya sudah tegak, tidak tegak nih, subhanallah, tidak duduk lagi imamnya karena dia sudah tegak lurus. Ternyata makmumnya tetap tasyahud dewe, cuma masih ngikut imam. Bagaimana? Maka rusaklah sholat makmum tadi. Ya, bagaimana? Kalau imamnya tegak, maka kalau masih ngikut imam, dia wajib tegak ngikut imam. Tinggalkan tasyahud tadi. Karena kita sebagai makmum. Ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia terlupa tasyahud awal, maka dia dianjurkan, disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Kalau dia ternyata sudah melakukan, walaupun dia tadi sudah tegak cuma belum tegak lurus, maka idak kati sujud sahwi. Ya. Jadi kalau dia lupa, sama nanti ya ketika sujud tilawah, kalau umpamanya Jumat itu imamnya membaca alif lam mim sajadah, lalu dia ini pas ayat atau ayat ke-15 lupa, pas 14 ingat. Sementara perintah sujud itu ketika di ayat 15 lupa dia ini. Allahu Akbar, sujudlah imam tadi, batal. Kenapa sujud? Kan sujud tilawah karena membaca sajadah. Bukan, sujud tilawah itu bukan karena membaca alif lam mim sajadah, tapi karena kamu membaca ayat ke-15 nya itu. Artinya kalau bacanya cuma ayat 10 ayat, dari ayat 1 sampai ayat 10, atau dari ayat 1 sampai ayat 14, ayat 15 tidak dibaca, maka tidak kati sujud. Normal berarti. Kenapa? Karena sujud itu pas di ayat ke-15 itu. Setelah membaca ayat 15 baru sujud. Kalau itu tidak dibaca, maka tidak ada sujudnya tadi. Wallahu a'lam. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal penyebab seseorang disunnahkan untuk sujud sahwi. Wa zada fi Syafi'i, adapun dalam mazhab Syafi'i ditambahkan lagi ketika seseorang terlupakan untuk membaca doa kunut subuh dengan kunut ketika sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Itu, ini cuma yang kedua ini khilaf ya. Artinya ada yang sujud, ada yang tidak. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang disepakati tadi. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan dulu. Ya. Kalau bunyi? Salah sunnah.